Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai komunikasi organisasi dan birokrasi organisasi. Organisasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tidak banyak dari kita yang menyadari betapa dominannya peran organisasi dalam kehidupan kita. Organisasi dibentuk melalui komunikasi ketika individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan individu dan tujuan bersama. Komunikasi antara individu dan kelompok dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk mencapai tujuan individu dan tujuan bersama. Komunikasi mendorong kita untuk memberikan perhatian terhadap apa yang kita ciptakan dengan cara bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam organisasi. Proses komunikasi menciptakan karakter dan budaya organisasi. Karakter dan rasa suatu organisasi diciptakan oleh budayanya. Budaya organisasi tercermin pada proses kerja dan komunikasi. Pola kekuasaan dan pengawasan dalam komunikasi organisasi menghilangkan dan menciptakan hambatan. Kekuasaan adalah hasil yang tidak dapat dihindari ketika kita berorganisasi. Kekuasaan diperlukan agar berbagai hal dapat dilaksanakan. Ketika kita menyadari bahwa seluruh interaksi dan organisasi memberikan kontribusi bagi bangunan budaya organisasi. Berbagai teori mengenai demokrasi organisasi mengemukakan kritik yang mendalam terhadap pendekatan struktural dan posisional atau pendekatan manajerial yang bersifat dari atas ke bawah dalam melakukan penguasaan melalui upaya-upaya untuk menekankan konflik yang muncul. Teori komunikasi telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pengertian kita mengenai organisasi. Pola-pola komunikasi juga berperan penting dalam memajukan studi mengenai organisasi, yaitu dengan menunjukkan pentingnya pola-pola komunikasi dalam pembangunan hubungan dan jaringan, struktur kekuasaan, dan budaya. Birokrasi organisasi. Sebelum membahas pembahasan kita lebih jauh, kita harus mengetahui yang namanya organisasi. Menurut Max Weber, organisasi itu suatu sistem kegiatan interpersonal bertujuan yang dirancang untuk mengkoordinasikan tugas. Mengenai birokrasi, pada asumsi orang dewasa itu hal-hal yang negatif seperti koruptor, kerja lamban, dan lain-lain. Akan tetapi menurut gagasan ini bertentangan dengan apa yang diasumsikan oleh orang-orang dewasa. Max Weber mengatakan organisasi merupakan birokrasi. Suatu organisasi harus memiliki tiga karakteristik agar bisa mewujudkan birokrasinya. Yang pertama, otoritas. Otoritas sama dengan kewenangan. Di dalam sebuah organisasi terdapat ketua atau pemimpin yang sah. Jadi di sini pemimpin yang sah. Pemimpin di sini mempunyai kewenangan untuk mengarahkan bawahannya. Spesialisasi adalah sejumlah individu dibagi menurut pembagian pekerjaan dan mereka mengetahui pekerjaan mereka masing-masing dalam organisasi. Contohnya, seorang yang bekerja pada satu toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Biasanya ia akan mengerjakan semuanya mulai dari mengelola mesin kas hingga menyapu dan mengepel lantai. Jika kemudian toko tadi berkembang besar, misalnya menjadi supermarket, maka mulailah sifat birokratisnya muncul. Selanjutnya yaitu mengenai peraturan atau regulasi. Aspek ketiga dari birokrasi adalah kebutuhan terhadap peraturan. Apa yang membuat koordinasi organisasi dimungkinkan, yaitu karena adanya pelaksanaan dari perangkat aturan bersama yang mengatur perilaku setiap orang. Menurut Weber,
aturan organisasi haruslah rasional, yang berarti bahwa aturan dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dan supaya organisasi dapat mengikuti segala hal yang terjadi. Weber berargumentasi bahwa birokrasi rasional hanya dapat dijalankan dengan menempatkan manajer, yaitu orang-orang yang terpilih untuk menduduki posisi puncak, yaitu contohnya seperti orang yang sudah menerima jabatan ataupun pernah ditempatkan dan bekerja pada bagian organisasi yang berbeda. Untuk memastikan bahwa manajemen dibentuk berdasarkan keahlian, maka perlu penunjukan atau penugasan serta promosi jabatan yang didasarkan pada keunggulan atau kelebihan seseorang, bukan pada kesukaan semata. Dan mereka pun yang terpilih harus menjadikan pekerjaannya itu sebagai karir utama. Weber mengatakan bahwa organisasi itu bersifat hierarkis dan berlapis-lapis, dikontrol sebagai aturan dan tidak sensitif pada individu tertentu. Weber mengidentifikasi cara terbaik berorganisasi dalam mengelola kompleksitas kerja sejumlah individu yang memiliki satu tujuan yang sama. Dalam teori birokrasi organisasi, Weber menjelaskan bahwa struktur organisasi di mana orang-orang diletakkan pada suatu hierarki yang kemudian diberi kewenangan dan peran tertentu, begitu pula pada anggota yang lainnya. Teori Weber sangat menekankan pada pandangan yang bersifat individualistik terhadap struktur, yaitu dengan kata lain, struktur terbentuk karena adanya individu-individu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.